Mungkin ada yang belum tahu apakah plankton itu? Apakah seekor hewan air atau sejenis tumbuhan air? Ternyata para pakar biologi tidak mengelompokkan plankton ke dalam jenis tumbuhan atau hewan. Plankton adalah organisme yang hidup baik hewan maupun tumbuhan yang tinggal di zona pelagis lautan, yaitu lajur air di lautan dari permukaan hingga dasar laut ataupun di daerah air tawar. Plankton merupakan biota yang kemampuan berenangnya sangat lemah sehingga pergerakan mereka dikuasai oleh arus air. Sepanjang hidupnya, plankton hanya mengapung dan melayang di dalam air. Plankton merupakan makanan penting bagi hewan air yang berukuran lebih besar seperti berbagai jenis ikan hingga paus. Nama plankton sendiri berasal dari bahasa Yunani, planktos, yang artinya pengembara. Meski banyak spesies plankton berukuran kecil, namun ada juga plankton yang ukurannya lebih besar seperti ubur-ubur. Dan pemirsa, berikut ini Spotlight telah merangkum hal-hal unik dan menarik lainnya dari organisme air ini. Berikut rangkumannya. Plankton mendiami samudra, laut, danau, serta sungai. Di laut, kebanyakan plankton hidup di pesisir pantai, di mana ia mendapat bekal garam mineral dan cahaya matahari. Hal ini menjadi sangat penting untuk kelangsungan hidup plankton, mengingat plankton menjadi makanan ikan. Maka tidak mengherankan jika banyak ikan berada di pesisir pantai. Populasi plankton di suatu daerah bervariasi, secara baik tersebar secara horizontal, vertikal, dan musiman. Penyebab utama dari variasi ini adalah ketersediaan cahaya dan zat-zat alami yang dibutuhkan plankton. Tidak hanya mempengaruhi kelangsungan hidup, kebutuhan cahaya dan zat-zat penting tersebut juga sangat mempengaruhi kadar gizi plankton yang nantinya akan menjadi makanan organisme air lainnya yang lebih besar. Plankton dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu fitoplankton, zooplankton, dan bakterioplankton. Fitoplankton adalah plankton yang ukurannya sangat kecil, tetapi ketika berkumpul dalam jumlah yang banyak, fitoplankton akan tampak seperti kotoran air berwarna hijau. Hal ini dikarenakan pada sel fitoplankton terdapat zat klorofil. Sedangkan zooplankton adalah plankton heterotropik, yaitu plankton yang menggunakan zat karbon organik untuk pertumbuhannya. Ukuran dari zooplankton sendiri lebih bervariasi, dari ukuran terkecil yang sulit dilihat mata telanjang, hingga organisme berukuran lumayan besar seperti ubur-ubur. Sedangkan bakterioplankton adalah komponen bakteri plankton yang melayang di lajur air. Jumlah atau populasi plankton di perairan muka bumi ini sendiri sangat banyak dan tak terbatas. Dan tidak hanya jumlah yang tak terbatas, jika dilihat menggunakan mikroskop, plankton juga terdiri atas aneka bentuk yang sangat indah dan cantik. Jenis plankton juga dibedakan berdasarkan ukuran dan asal pembentukannya. Plankton yang masuk kelompok megaplankton memiliki ukuran lebih besar dari 20 mm. Kemudian ada makroplankton dengan ukuran antara 2 hingga 20 mm. Mesoplankton dengan ukuran antara 0,2 hingga 2 mm. Mikroplankton yang memiliki ukuran dari 20 hingga 20 mikrometer. Nanoplankton dengan ukuran 2 hingga 20 mikrometer. Pikoplankton dengan ukuran 0,2 hingga 2 mikrometer. Dan terakhir yang terkecil adalah femoplankton yang memiliki ukuran kurang dari 0,2 mikrometer. Keunikan dari plankton berikutnya adalah keunikan yang berhasil diabadikan oleh seorang fotografer bernama Doug Perrin pada bulan April 2012 di pesisir pantai Maladewa. Di malam tersebut, cahaya biru terlihat pada air laut di atol Ravadu, Maladewa. Plankton-plankton di atol tersebut beraksi dengan oksigen dalam air laut menghasilkan cahaya seterang kerlipan bintang di langit. Cahaya bioluminescence ini terjadi karena jutaan fitoplankton terdampar oleh pasang surut laut sehingga mengubah energi kimia menjadi energi cahaya. Fenomena ini bisa ditemukan di seluruh perairan laut di seluruh dunia karena memang merupakan sebuah proses alami. Jutaan plankton yang terdampar menciptakan pertunjukan cahaya yang terkonsentrasi di sepanjang tepi pantai. Tak hanya menciptakan cahaya terang, plankton juga bisa mengubah warna air laut menjadi merah, biru, coklat, kuning, dan hijau. Fenomena menakjubkan ini biasanya disebut red tide. Penyebab dari red tide ini sendiri adalah fitoplankton dari kelas Dinoflagellata kelompok Pyrophyta yang dikelompokkan sebagai jenis tumbuhan. Jika ada pernyataan siapa yang menjadi penyumbang oksigen terbesar di muka bumi, Anda pasti akan menjawab pepohonan. Meski ada benarnya, namun jawaban tersebut cenderung kurang tepat. Pepohonan memang menjadi salah satu penghasil oksigen untuk bumi. Namun prosentasenya hanya 20 hingga 30% saja. Pepohonan sendiri lebih berperan penting untuk mengurangi dampak pemanasan global karena mampu menyerap CO2.
Lantas, siapa yang menjadi penyumbang oksigen terbesar di bumi? Jawabannya adalah plankton atau khususnya fitoplankton. Ya, organisme yang hidup di lajur air ini memiliki peran yang luar biasa karena menjadi penyumbang 70 hingga 80% oksigen di bumi. Fitoplankton memiliki kemampuan menghasilkan gelembung-gelembung oksigen di dalam laut, di mana oksigen tersebut kemudian terlepas ke udara dan menjadi gas yang dinikmati manusia dan makhluk lainnya. Deirdre Tully dari Woodhull Oceanography Institute dan David Siegel dari Universitas California Santa Barbara adalah dua peneliti yang mengungkapkan teori tersebut. Selain menghasilkan oksigen, plankton juga dapat membuat awan panas yang dapat menahan sebagian sinar matahari yang merugikan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa plankton juga ikut membantu memperlambat proses pemanasan bumi. Pemirsa, itulah beberapa hal unik dan menarik dari plankton organisme air. Meski ada yang ukurannya sangat kecil dan harus dilihat menggunakan mikroskop, namun keberadaan plankton di muka bumi ini memiliki peran luar biasa penting dalam menjaga kelestarian kehidupan alam dan makhluk lainnya, termasuk manusia. Apa nama patung di Washington DC yang dibuat oleh Inyoman Sudarwa bersama timnya? A. Patung Dewi Saraswati, B. Patung Garuda Wisnu Kencana, C. Patung Liberty. Tunggu jawabannya sesaat lagi, tetaplah di Spotlight.